Yang kedua, pada Kiai Nasoha pengasuh pondok pesantren Al Hidayah untuk memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan berkah maslahat fitini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jauhan. Mundur nih. Sini loh. Enggak kelihatan sama bapak-bapaknya kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah Neng Fitri mengasih tausiah kepada kita semua ya. Makanya mau ngomong apa saya ini? Ya, mubalik kondang. Kalau ini mau balik kelas kandang. Ya, seketemunya ya. Ini. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Kiai Ghazali beserta keluarganya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan hidupnya, fitini wa dunya wal akhirah. Telah hadir di tengah-tengah kita juga Kiai Kamal yang insya Allah sama-sama kita muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Juga para kiai-kiai yang lainnya ya, alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman, yang insya Allah kita sama-sama muliakan. Juga para aparatur pemerintah ya, beserta yang mewakilinya, yang mudah-mudahan dijadikan aparatur pemerintah yang amanah. Amin ya robbal alamin. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah hadirnya kita di tempat ini insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah malam ini termasuk adalah malam yang terbaik dalam umur kita. Amin ya robbal. Karena malam ini kita isi dengan pikiran, dengan ibadah. Makanya dulu Nabiullah Ilyas alaihissalam ketika nyawanya mau dicabut oleh malaikat maut, dia menangis. Kenapa menangis? Apakah bersedih berpisah dengan keluarganya? Bukan. Tapi dia menangis ketika dia sudah meninggal dunia. Kata Nabiullah Ilyas alaihissalam, saya tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya insya Allah malam ini kita bersama-sama para alimil ulama, para ustadz berzikir, insya Allah Nabiullah Ilyas bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya alhamdulillah syahadat bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, malam apakah yang terbaik? Dijawab oleh Sayyidina Ali, malam yang terbaik adalah malam yang dipakai untuk beribadah dan berzikir kepada Allah. Alhamdulillah kita semuanya di sini bersama-sama berzikir. Orang yang berzikir kepada Allah itu menandakan bahwa kita ini termasuk hamba yang bersyukur kepada. Di samping berzikir kita juga membaca sholawat kepada Rasulullah, menandakan kita bahwa umatnya yang cinta kepada
Rasulullah. Luar biasa, tapi zikirnya pada khusyuk. Ya, pas saya lihat ada yang tidur saking khusyuknya. Ya. Tapi bapak-bapak alhamdulillah tadi semangat semua. Alhamdulillah, ibu-ibu saya lihat pada merem tidur. Alhamdulillah. Dalam hadis kursinya Allah berkata, laula kalama khalaqtul aflaka. Laulaka, andai kata tidak ada kamu Muhammad, andai kata aku tidak menciptakan kamu Muhammad, lama khalaqtul aflaka. Yakin, yakti tidak aku ciptakan aflakat cakrawala. Tidak aku ciptakan alam semesta, tidak aku ciptakan langit dan bumi, tidak aku ciptakan makhluk semua yang ada di alam ini. Itu sababnya Allah mau menciptakan Nabi Muhammad. Makanya ada kita semua di sini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah syajaratul yakin. Setelah Allah menciptakan syajaratul yakin, Allah menciptakan nur Nabi Muhammad. Diciptakan oleh Allah nur dengan bentuknya yang luar biasa indah. Allah Subhanahu wa taala mengasih mira'ah kaca ditaruh di depannya. Itu nur Nabi Muhammad. Ketika melihat wujud nurnya yang indah, keluarlah keringat. Tetesan yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tetesan keringat Nabi Muhammad dicipta oleh Allah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian nur Nabi Muhammad ini ketika mengaca rupanya yang luar biasa indah. Malu sampai mengeluarkan tetesan keringat yang kedua. Dari tetesan keringat yang kedua ini diciptakanlah Sayyidina Umar bin Khattab alaihi salam. Sampai tetesan yang ketiga diciptakan oleh Allah, yaitu Sayyidina Utsman. Tetesan yang keempat diciptakan oleh Allah Sayyidina Ali. Tetesan yang keempat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bunga-bunga yang harum. Itu bunga minyak yang kita pakai itu dicipta dari nur, dari tetesan keringat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad keringatnya saja luar biasa harumnya. Kalau pada saat itu Nabi Muhammad enggak mengeluarkan keringat, maka tidak ada yang namanya minyak wangi. Makanya alhamdulillah, coba kalau keringat kita dimasukkan ke botol, dijual, laku enggak? Enggak usah dijual, dikasih, mau enggak? Tapi keringatnya Nabi Muhammad SAW luar biasa. Sampai banyak orang yang miliarder musababia jualan minyak. Makanya Muhammadun basarun laisakal basari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Apa artinya? Wallah. Muhammad itu adalah manusia biasa. Sama seperti kita makan tidur, tapi makan tidurnya beda. Kalau kita kalau belum kenyang belum berhenti. Ya. Tapi laisa kal basari, bukan seperti manusia. Bal huwa yaqutatun, bil ibarat Nabi Muhammad itu seperti intan permata yang harganya mahal miliaran. Kalau kita ini kalwan nasu kal hajari, manusia yang lainnya ibarat batu koral. Kira-kira laku nggak batu koral? Siapa yang mau beli batu koral satu? Laku juga kalau satu mobil. Makanya kalau kita ini ingin ada harganya, kita harus bersatu, berdibir. Ulama, pedagang, petani, penjabat semuanya berkumpul di tempat ini. Insya Allah kita ada harganya di hadapan Allah. Kalau masing-masing Allah.
Alhamdulillah kita bersama-sama sini berzikir 40 orang yang berzikir berdoa. Insya Allah ada salah satunya yang diijabah. Dengan begitu doa kita semua diijabah oleh Allah. Terus dari bercermin tersebut keluar tetesan yang keenam dicipta oleh Allah, yaitu padi. Jadi padi yang kita makan, beras yang kita makan itu dicipta dari tetesan keringat nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa enak enggak? Coba kalau kesang ibu. Lalu Allah melihat, ya, nur Nabi Muhammad ternyata setelah dilihat nur Nabi Muhammad malu, keluarlah tetesan yang pertama. Dari tetesan keringat yang pertama ini diciptakanlah malaikat. Makanya malaikat dibandingkan dengan Nabi Muhammad itu masih muliaan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad adalah nurun baik, nurun fauqa nuri, cahaya di atas cahaya. Lalu teramat malunya keluar, ya, ketika dilihat oleh Allah, keluar tetesannya dari muka, dari tetesan keringat nur Nabi Muhammad yang keluar dari mukanya ini diciptakanlah langit, diciptakanlah arus, kursi, laut, matahari beserta semua yang ada di langit, semuanya itu dicipta dari tetesan keringat nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa ini namanya? Dada. Ya. Keluar lagi keringat. Dari keluarnya keringat yang keluar dari dadanya nur Nabi Muhammad diciptakanlah para nabi, para ulama, para orang-orang soleh. Bahkan diciptakanlah semua arwah-arwah yang ada di alam semesta ini. Akhirnya kata Allah, lihat ciptaanku, lihat, kata Allah, di semua makhluknya disuruh melihat nur Nabi Muhammad. Pas melihat ada yang cuma kelihatan kepalanya, dijadikan oleh Allah hidup di alam dunia sebagai seorang sultan pemimpin. Makanya seorang pemimpin itu sudah ada garisnya. Dulu di alam ruh dia melihat kepalanya Nabi Muhammad. Ada yang melihat wajahnya, dicipta oleh Allah sebagai amiran adilan, umaro yang adil. Makanya kalau ada umaro, ya, para lurah yang adil, itu dulu arwahnya, ruhnya melihat wajah Nabi Muhammad, melihat wajah nur Nabi Muhammad. Ada yang melihat cuma kedua tangannya. Dicipta oleh Allah, roh yang melihat kedua tangan Nabi Muhammad dicipta oleh Allah ketika lahir ke alam dunia menjadi orang yang dermawan. Ya, seperti bapak-bapak ini semua luar biasa ya. Amin ya robbal. Ada yang cuma melihat tangan kirinya. Tuh, rohnya melihat tangan kirinya. Dicipta oleh Allah, lahir ke alam dunia jadi orang yang bakhil alias pelit. Kira-kira bapak-bapak ini dulu ruhnya lihatnya tangan kanan atau tangan kiri? Kayaknya tangan kanan semua ini. Ya insya Allah sini mah ya, bukan tangan kiri. Kalau tangan kiri itu pelit. Ya. Terus nah, nanti belum, masih ada waktu 5 menit lagi. Sampai mana tadi? Tangan kanan, tangan kiri. Iya. Lalu ada yang melihat cuma bayangannya saja. Ruh yang melihat bayangan Nabi Muhammad ketika lahir ke alam dunia dijadikan orang kaya. Makanya orang kaya itu dulu ada garisnya. Tuh makanya si Jaid itu ya usahanya enggak seberapa tapi lancar rezekinya, pakai dukun kan gitu. Udah garisnya nggak bisa.
Garisnya petani ingin jadinya penjabat, maka kena. Jalankan saja apa sesuai yang telah Allah gariskan kepada kita. Kata istrinya, coba Pak, Bapak tuh jadi dewan. Sekolah aja lulusan SD, suruh jadi dewan. Sudah ada garisnya. Ya. Ada yang melihat dadanya saja, ruh yang melihat dada. Nur Nabi Muhammad dicipta oleh Allah sebagai ulama umat, sebagai ulama, sebagai orang-orang sholihin. Makanya tanya tuh pada Kiai Ghazali, ingat nggak Kiai Ghazali dulu? Ruhnya lihat apa? Lupa tadi. Nah, itu, insya Allah ulama-ulama itu udah ada cetakannya di sananya. Ruhnya dulunya lihat, ya, dada, Nur Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ada yang sama sekali tidak melihat Nur Nabi Muhammad. Maka ketika lahir ke alam dunia bengal, disuruh sholat nggak mau, disuruh ngaji nggak mau. Ada nggak di sini? Insya Allah di sini menurut semua. Wih, wajahnya juga itu luar biasa, tapak-tapak air wudhu, walaupun hitam tapi hitam manis. Bahasa Inggrisnya apa itu? Black sweet ya? Black sweet. Nah, hitam manis. Kalau hitam pahit, insya Allah ini sini semua hitam manis. Ya. Makanya alhamdulillah kita ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad. Malam ini sama-sama berzikir, baca sholawat. Insya Allah sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu dalam berjanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu surga, dan kenikmatannya dan kebahagiaannya disiapkan lima yusolli untuk orang yang membaca sholawat. Ya, pada malam ini membaca sholawat semua udah disiapin surga kita ibu. Amin ya Rabbal. Disiapkan untuk orang yang baca sholawat dan membaca salam suatu hidup di alam dunia. Luar biasa tuh ciri-ciri inilah ya hamba-hamba yang dirindukan surga. Makanya luar biasa ketika dulu Nabi lahir ke alam dunia semua bahagia, semua senang, terkecuali satu makhluk yang menangis. Siapa yang menangis waktu Nabi dilahirkan? Iblis, laknatullah. Semuanya senang, bebatuan senang, pohon-pohonan senang. Berbeda dengan Nabi Adam diturunkan ke alam dunia, semuanya menangis. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke dunia, semuanya nangis. Semua makhluk nangis. Cuma ada dua perkara yang tidak menangis. Apa? Emas dan perak. Kata emas dan perak. Ya Rabb, kenapa semua makhluk menangis tapi saya tidak bisa menangis? Apa kata Allah? Wahai emas dan perak, saya memuliakanmu, siapa saja yang memilikimu maka orang itu hidupnya tidak akan menangis. Paham? Kalau kita hidupnya nggak punya emas, nggak punya perak, banyak menangisnya. Paham? Tuh. Makanya kalau hidupnya ingin senang, kumpulin emas dan perak. Kalau nggak kebeli, kawinnya sama orang Jawa. Nah, emas Jawa mah gede, cuma nggak laku, ya. Karena yang laku itu emasnya warnanya kuning. Kalau emas Jawa mah kebanyakan hitam, nggak laku makanya. Alhamdulillah, kita sama-sama baca sholawat berzikir malam ini. Makanya alhamdulillah ingin masuk surga, ingin masuk neraka, Bu. Saya tanya. Wih, bapak-bapak ngediem, bingung nggak? Sekarang ibu-ibu ya, saya tanya ingin masuk surga, ingin masuk neraka. Bapak-bapak ingin masuk surga atau neraka? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Siap? Siap besok masuk surga?
katanya ingin masuk surga. Dulu ada sahabat Nabi Musa ya. Wahai Nabi Musa, doakan saya agar saya masuk surga. Wahai Nabi Musa, didoakan oleh Nabi Musa. Besoknya mati diterkam macan. Nabi Musa protes, ya Allah, kenapa ini saya kemarin minta doa sama saya agar dia masuk surga, tapi kenapa besok-besoknya mati diterkam macan? Apa kata Allah? Wahai Musa, saya mengijabah doamu. Persyaratan masuk surga harus mati dulu. Ibu ingin masuk surga, nggak ingin mati, kan aneh. Kalau ibu-ibu langsung masuk surga rusak. Wajah hitam-hitam begini masuk surga. Ya. Di sananya nanti ngisi, nggak ada WC. Sebab di surga nggak ada WC. Kan gitu, kira-kira begitu. Makanya kata Nabi Musa, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia, engkau kasih rizki semuanya, tapi kenapa ketika meninggal dunia ada yang nggak semuanya dimasukkan ke dalam surga? Kata Nabi Musa, padahal engkau yang ciptakan manusia, engkau kasih rizkinya, tapi kenapa ketika meninggal dunia semuanya nggak dimasukkan ke dalam surga? Kata Allah Musa, kalau seandainya kamu saya kasih pilihan, kamu juga sama akan memilih seperti apa yang aku lakukan. Coba saya tes kamu, coba kamu bertanam dulu. Allah menyuruh Nabi Musa bercocok tanam. Nabi Musa nanam padi, digarap tanahnya, terus ditanamin. Terus setelah ditanamin dikasih pupuk. Pokoknya yang subur yang nggak subur semuanya dikasih pupuk. Ada nggak yang subur saja yang dikasih pupuk? Nggak ada, semuanya dikasih pupuk. 3 bulan kemudian panen. Setelah panen diambil, diarit, dieter. Itu yang dimasukkan ke dalam karung oleh Nabi Musa cuma yang berisi saja, yang gabuk nggak dimasukkan ke dalam karung. Yang berisi dibawa pulang, disimpan di rumah, yang gabuk dibuang, dibakar sama Nabi Musa. Kata Allah, wahai Musa, kenapa enggak semuanya kamu masukkan ke dalam karung, disimpan di rumah? Enggak ada gunanya. Ya Allah, buat apa nyimpen padi gabung? Kata Allah, sama saya juga, buat apa orang yang suatu hidup dalam dunia nggak mau sholat, nggak mau dikiran, nggak mau puasa, begitu mati masuk surga enak amat. Kira-kira yang di sini nih yang gabuk tayang aos, bener? Insya Allah ya, Insya Allah di sini wih dikiranya luar biasa, baca sholawatnya luar biasa. Tapi awas, ada yang dikiranya hebat, sholawatnya hebat sampai malam, tapi nggak sholat. Sini insya Allah ada, di Jawa itu ada aliran ke Jawa ya, pikiran aja, baca sholawat hari sholat pun nggak, di sini nggak ya? Insya Allah ini mau semangat sholat semua, pikiran sampai jam 11 jam 12, insya Allah ya, sholat subuh insya Allah ini ya. Enggak lah, awas nih, pikiran sampai jam 12 nggak sholat subuh, dosa. Nggak bisa kita ibaratnya ya, nutup utang, minimal gali lubang tutup lubang. Kalau kita pikiran nggak sholat kan aneh, bener nggak? Ya udah 5 menit lagi ya, kita doa sampai jam berapa Kiai? Jam 12 ya? Jam 2 ya, lembur ya. Alhamdulillah ya, kita dengan adanya pikiran ini insya Allah untuk membersihkan hati kita. Kenapa? Karena manusia itu rupa-rupa. Ada yang wajahnya bagus, hatinya bagus. Ada yang wajahnya bagus, hatinya jelek. Ada yang hatinya bagus, wajahnya jelek. Ada yang hatinya jelek, wajahnya jelek. Tapi insya Allah di sini walaupun wajahnya jelek, tapi hatinya baik.
bagus. Di sini semua wajahnya bagus, hatinya bagus. Alhamdulillah. Makanya ibu, Allah tidak melihat wajahmu, tidak melihat warna kulitmu, mau hitam mau kuning mau keseng, tapi yang Allah lihat adalah kebersihan hatimu dan kebaikan amalmu. Walaupun wajahnya ganteng, kalau hatinya banyak penyakit batinianya, sirik, dengki, hasud, ujub, takabur, tidak ada harganya di hadapan Allah. Makanya kalau kita ingin dihargai oleh Allah, bersihkan hati dan perbaiki amal kita. Insya Allah kita dimuliakan di hadapan Allah ya. Mudah-mudahan melalui dzikir ini kita sama-sama pertahankan. Yuk kita sama-sama dukung Kiai Ghazali, karena beliau ini adalah lampu. Nabi pernah bersabda, dulu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sa'altu Jibril an ashabil ilmi. Saya bertanya kepada Jibril tentang orang-orang yang mempunyai ilmu, khususnya ulama. Apa? Qala Jibril, kata Jibril, hum siraju ummatika. Ulama itu adalah lampu umatmu. Tuba liman arafahum, bahagialah orang yang mendekat ulama, bahagialah orang yang mendukung ulama, bahagialah orang yang mengenal ulama. Wal wailu liman ankarahum wa abghadahum, tapi cilakalah orang yang berbenci dan menentang perjuangan ulama. Naudzubillah. Yuk, siap dukung Kiai Ghazali di sini. Siap? Siap ulama? Cinta ulama? Nah, ulama mau membuat pondok pesantren, siap berkorban hartanya? Pada diem. Nah, ini cinta tanpa pengorbanan, cintanya diragukan. Kayak gitu. Cinta Nabi, cinta. Masalah enggak? Kadang-kadang. Ya, kira-kira begitu. Karena cinta butuh bukti. Insya Allah di sini semuanya adalah cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, sebelum saya tutup, saya setiap Senin Wage ngadain acara juga ya di Simpang Jering. Mohon doanya bersama Kiai Ghazali, kita merintis di situ. Ya, minta doanya mudah-mudahan tetap berjalan di Pondok Pesantren Al Hidayah Simpang Jering. Ya, saya minta doanya mudah-mudahan di sana diberikan keberkahan juga ya. Amin ya robbal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadikan berkah maslahat fitni wa dunya hatta akhirah. Amin.